pasal 7. Imam Agung bertanya kepada Stefanus, apakah semua yang dikatakan oleh orang itu benar? Stefanus menjawab, saudara-saudara dan bapak-bapak, coba dengarkan saya. Sebelum nenek moyang kita Abraham pindah ke Haran, pada waktu ia masih tinggal di Mesopotamia, Allah yang mulia datang kepadanya dan berkata, tinggalkanlah negerimu dan sanak keluargamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka Abraham meninggalkan negeri Kasdim, lalu pindah ke Haran. Sesudah ayah Abraham meninggal, Allah membuat Abraham pindah ke negeri ini yang saudara-saudara dan bapak-bapak sekalian diami sekarang ini. Pada waktu itu tidak ada sebagian pun dari negeri ini yang Allah berikan kepada Abraham untuk menjadi milik Abraham. Setapak pun tidak diberi kepadanya. Tetapi Allah berjanji bahwa ia akan memberikannya kepada Abraham untuk menjadi milik Abraham serta keturunannya. Waktu itu Abraham tidak mempunyai anak. Tetapi inilah yang dikatakan Allah kepadanya. Keturunanmu akan tinggal sebagai orang asing di negeri orang lain. Orang-orang negeri itu akan menjajah mereka dan memperlakukan mereka dengan kejam 400 tahun lamanya. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperhamba mereka, dan mereka akan keluar dari negeri itu dan akan menyembah aku di tempat ini. Sesudah berkata begitu, ikatan janji itu disahkan oleh Allah dengan upacara sunat. Maka sesudah Ishak, anak Abraham lahir, Abraham menyunat dia pada waktu ia berumur 8 hari. Kemudian Ishak menyunat juga anaknya, yaitu Yakub. Dan Yakub pun menyunat pula ke-12 anaknya, yaitu yang menjadi bapak-bapak leluhur bangsa Yahudi. Bapak-bapak leluhur kita itu cemburu kepada Yusuf, sehingga mereka menjual dia menjadi hamba di Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dia dari segala kesusahannya. Allah memberikan kepadanya budi dan kebijaksanaan pada waktu ia menghadap Fir'aun Raja Mesir, sehingga Fir'aun menjadikan dia gubernur negeri Mesir dan penguasa istana Fir'aun. Kemudian terjadi suatu masa kelaparan yang besar di seluruh negeri Mesir dan Kanaan sehingga orang menderita sekali. Nenek moyang kita tidak bisa mendapat makanan. Maka ketika Yakub mendengar ada gandum di Mesir, ia menyuruh anak-anaknya, nenek moyang kita, pergi ke sana untuk pertama kali. Waktu mereka pergi kedua kalinya, Yusuf memberitahukan kepada saudara-saudaranya itu bahwa ialah Yusuf. Barulah waktu itu Raja Mesir tahu tentang keluarga Yusuf. Kemudian Yusuf mengirim berita kepada ayahnya, yaitu Yakub, untuk minta dia bersama seluruh keluarganya pindah ke Mesir. Semuanya ada 75 orang. Maka Yakub pindah ke Mesir, dan disitulah ia dan nenek moyang kita meninggal. Mayat mereka kemudian dibawa kembali ke Sikem dan dikuburkan di kuburan yang sudah dibeli dengan sejumlah uang oleh Abraham dari suku bangsa Hemor di Sikem. Ketika sudah hampir waktunya, Allah memenuhi janjinya kepada Abraham. Bangsa kita di Mesir sudah bertambah banyak. Akhirnya, seorang raja lain yang tidak mengenal Yusuf memerintah di Mesir. Raja itu mempermainkan bangsa kita dan kejam terhadap nenek moyang kita. Ia memaksa mereka membuang bayi-bayi mereka yang baru lahir supaya terlantar dan mati. Pada masa itulah Musa lahir. Ia bayi yang bagus sekali. 3 bulan lamanya ia dipelihara di rumah bapaknya. Dan setelah ia dibuang, putri Firaun mengambil dia,
lalu memelihara dia sebagai anaknya sendiri. Segala ilmu bangsa Mesir diajarkan kepadanya, dan ia menjadi orang yang sangat berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Waktu Musa berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk pergi melihat keadaan bangsanya orang Israel. Lalu ia melihat seorang dari mereka dianiaya oleh seorang Mesir. Maka ia membela orang yang dianiaya itu dengan membunuh orang Mesir itu. Musa menyangka bangsanya akan mengerti bahwa Allah sedang memakai dia untuk membebaskan mereka. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti. Besoknya ia melihat pula 2 orang Israel berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Ia berkata, "Kalian ini bersaudara. Mengapa kalian berkelahi?" Tetapi orang yang memukul kawannya itu mendorong Musa ke pinggir lalu berkata, "Siapa yang mengangkat kau menjadi pemimpin dan hakim kami? Apa kau mau membunuh saya juga seperti kau membunuh orang Mesir itu kemarin?" Ketika Musa mendengar apa yang dikatakan oleh orang itu, Musa lari dari Mesir, lalu tinggal di negeri Midian. Di sana ia mendapat 2 orang anak. 40 tahun kemudian, seorang malaikat datang kepada Musa di padang gurun dekat Gunung Sinai. Malaikat itu datang di dalam api pada belukar yang sedang menyala. Musa heran melihat hal itu, sehingga ia pergi dekat-dekat untuk mengetahui apa itu. Lalu ia mendengar suara Tuhan berkata, "Akulah Allah nenek moyangmu, aku Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub." Musa gemetar ketakutan sehingga tidak berani lagi melihat kepada belukar itu. Kemudian Tuhan berkata pula, "Lepaskan sandal yang kau pakai itu, sebab tanah di tempat kau berdiri itu adalah tanah yang suci. Aku sudah melihat dan memperhatikan pahitnya penderitaan umatku di Mesir. Aku sudah mendengar keluhan mereka dan aku turun untuk membebaskan mereka. Sekarang, mari, aku akan mengutus engkau kembali ke Mesir." Musa inilah Musa yang tidak diakui oleh bangsa Israel dan yang ditolak dengan perkataan ini, "Siapa sudah mengangkat kau menjadi pemimpin dan hakim kami?" Tetapi justru dialah orang yang diutus Allah untuk menjadi pemimpin dan penyelamat dengan bantuan dari malaikat yang datang kepadanya di belukar yang menyala itu. Musa itulah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan melakukan keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa di Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun selama 40 tahun. Dialah juga Musa yang berkata kepada bangsa Israel, "Allah akan memberikan kepadamu seorang nabi yang dipilih dari antaramu sendiri, sama seperti ia memilih aku." Musalah yang di tengah-tengah bangsa Israel di padang pasir, menjadi perantara untuk malaikat yang berbicara kepadanya di Gunung Sinai dengan nenek moyang kita. Dialah yang menerima dari Allah berita yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Sekalipun begitu, nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Mereka menolak dia dan ingin kembali ke Mesir. Mereka berkata kepada Harun, "Buatlah dewa-dewa untuk kami, supaya dewa-dewa itu memimpin kami. Sebab kami sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan si Musa itu yang membawa kami keluar dari Mesir." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah patung anak lembu. Kemudian mereka mempersembahkan kurban kepada patung itu dan mengadakan pesta untuk memuja barang buatan mereka sendiri. Maka Allah meninggalkan mereka dan membiarkan mereka menyembah bintang-bintang di langit. Itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku nabi-nabi. Begini, "Hai orang-orang Israel, bukannya untuk aku kamu menyembelih dan mengorbankan binatang
selama 40 tahun di padang pasir. Kemah berhala Moloklah yang kamu bawa-bawa bersama-sama dengan patung bintang berhalamu, yaitu Refan. Itulah patung yang kamu buat untuk disembah. Oleh sebab itu, aku akan membuang kamu sampai jauh ke seberang di negeri Babil. Kemah tempat Allah datang kepada manusia terdapat pada nenek moyang kita di padang gurun. Kemah itu dibuat atas perintah dari Allah kepada Musa dan menurut contoh yang diperlihatkan Allah kepada Musa. Kemudian kemah itu dibawa selanjutnya oleh nenek moyang kita pada waktu mereka dengan Yosua pergi merebut negeri kita ini dari kekuasaan bangsa-bangsa yang diusir Allah di hadapan mereka. Kemah itu berada di situ sampai zaman Daud. Daud menyenangkan hati Allah dan minta kepadanya supaya ia diizinkan membuat suatu rumah untuk Allah yang disembah Yakub itu. Tetapi Salomolah yang mendirikan rumah untuk Allah. Namun Allah Maha Besar tidak tinggal di dalam rumah yang dibuat manusia. Sebab di dalam buku Nabi tertulis begini, Langit adalah takhtaku, dan bumi alas kakiku. Rumah apakah hendak kamu dirikan untuk aku? Di manakah tempat untuk aku beristirahat? Bukankah aku sendiri yang menjadikan segala sesuatu? Begitulah kata Allah. Bukan main keras kepala saudara-saudara dan begitu sukar taat kepada Allah. Kupingmu tuli sekali terhadap perkataan Allah. Kalian sama dengan nenek moyangmu, selalu melawan roh Allah. Apa ada nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Mereka membunuh utusan-utusan dari Allah yang dahulu kala sudah mengumumkan bahwa hamba Allah yang benar itu akan datang. Dan sekarang kalian mengkhianati dan membunuh hamba Allah itu. Malaikat-malaikat sudah menyampaikan perintah-perintah Allah kepadamu, tetapi kalian tidak menurutinya. Begitu anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya yang dikatakan oleh Stefanus, mereka sakit hati dan marah sekali kepadanya. Tetapi Stefanus yang dikuasai oleh roh Allah memandang ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di tempat berkuasa di sebelah kanan Allah. Lihat, kata Stefanus, saya melihat surga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Anggota-anggota mahkamah itu menutup telinga mereka sambil berteriak-teriak, lalu serentak menyerang Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, kemudian melemparinya dengan batu. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menitipkan pakaian mereka pada seorang muda yang bernama Saulus. Sementara mereka melempari Stefanus, Stefanus berseru, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Lalu ia berlutut dan berteriak dengan suara yang keras, Tuhan, janganlah dosa ini ditanggungkan ke atas mereka. Sesudah mengatakan begitu, ia pun mati. Dan Saulus senang juga atas pembunuhan itu.